Zuang Ji bekerja keras membantu ibunya untuk mempromosikan produk barunya yaitu ayam vakum yang akan diluncurkan minggu depan, sampai menyuruh orang untuk syuting membuat iklan dan membagikan voucher diskon 20% untuk semua penduduk desa. Terlihat Nenek Chen sedang mengobrol bersama Nenek Lin. Nenek Chen heran dengan Mai Dong mengapa dia berbeda dengan orang normal lainnya. Mendengar itu Nenek Lin menyuruh agar Nenek Chen lebih banyak membaca buku agar tidak berkata hal-hal yang bodoh dan merasa perasaannya saja yang salah. Kemudian Nenek Lin bertanya apakah masih berniat kepada Zuang Ji, tapi Nenek Chen langsung menjawab bahwa sudah tidak lagi. Mengetahui Nenek Lin sedang membuat resep baru, Nenek Chen menyuruh Nenek Lin membuatkan resep untuk Mai Dong supaya menjadi pria yang aktif dan juga cerdik. Mai Dong sedang bercanda dengan semua temannya dan menjadikan Zhang Hongsu sebagai paket, dan saat istri dari Zhang Hongsu mencarinya, dia sangat marah karena Zhang Hongsu malah bermain-main dengan temannya, padahal masih banyak pekerjaan yang menanti. Zhang Hongsu mengaku dirinya sangat lelah karena mereka mengirimkan ayam ke tempat kita sepanjang malam, dan tidak ada habisnya, serta harga yang dipotong sangat rendah. Zhang Hongsu beranggapan pengusaha licik seperti Zuang Ji harus diberi pelajaran, tapi mendengar itu istri Zhang Hongsu malah memarahinya. Mendengar kata-kata pengusaha licik, Mai Dong langsung memberitahu bahwa tidak ada pengusaha yang lebih licik daripada Zhang Hongsu dan istrinya karena telah menarik dirinya yang baru saja shift malam untuk bekerja secara sukarela di sini. Karena istri Zhang Hongsu yang terus mengomel, akhirnya Mai Dong mengajak semua temannya untuk pulang, tapi Zhang Hongsu memberitahu bahwa yang sudah punya anak dan istri boleh pulang, sementara yang jomblo tetap tinggal di sini. Mendengar itu Dong Zi ikut mengejek Mai Dong sebagai pria jomblo dan kemudian langsung berlari pergi. Karena penjualan lewat promosi daring terlihat sangat efektif dan menghasilkan banyak pesanan, Liao Tao beranggapan kita harus memperluas kapasitas pabrik. Mendengar itu Niao Niao langsung protes karena tangannya yang sudah sangat pegal dari tadi menulis pesanan pengiriman ekspres secara manual karena mesin yang belum lengkap akan datang 2 hari lagi. Kemudian Zuang Ji menyuruh Niao Niao mengatakan apa saja yang diminta asalkan tidak mogok kerja. Mendengar itu Niao Niao meminta untuk menjadi orang yang melakukan siaran langsung pada saat berpromosi di akun resmi Liao Genji nanti. Tapi tentu saja Zuang Ji langsung menolaknya karena usia Niao Niao yang belum mencukupi serta akan menyuruh orang yang ahli di bidang tersebut. Mai Dong protes kepada neneknya karena sudah berhari-hari menyiapkan hidangan ayam untuknya. Mai Dong mengaku dirinya akan muntah karena setiap hari makan ayam terus. Nenek memberitahu bahwa dirinya membeli ayam di toko ibunya Zuang Ji untuk sedikit membantu Zuang Ji. Kemudian nenek menyuruh Mai Dong untuk mengunjungi Zuang Ji. Mai Dong bertanya kepada nenek apa yang sedang dikembangkan oleh Zuang Ji dan ibunya. Nenek Chen memberitahu seperti ayam vakum dan semacamnya dan cukup maju. Karena Mai Dong yang terus bertanya, nenek menyuruh Mai Dong untuk langsung bertanya sendiri kepada Zuang Ji. Zuang Ji datang ke pabrik dan menyuruh Kak Lin untuk mengawasi produksi yang aman dengan ketat. Kemudian Zuang Ji melihat proses penyiaran langsung promosi ayam vakumnya. Seperti biasa di toko ayam Liao Tao selalu ramai pelanggan. Liao Tao bertanya apakah kakinya baik-baik saja karena beberapa hari ini sudah sangat sibuk di kota Praja seperti teleportasi saja. Kemudian Liao Tao juga menyarankan untuk membeli truk bekas saja untuk memudahkannya apabila mengirim barang. Namun Zuang Ji menolaknya karena beralasan dirinya tidak punya SIM. Saat Zuang Ji menyebutkan nama Wang Xixia, Liao Tao langsung merasa dirinya mendengar kabar Wang Xixia berciuman dengan Mai Dong di kereta. Padahal itu bukan Wang Xixia melainkan Zuang Ji. Mendengar itu Zuang Ji langsung memberitahu itu bukan Wang Xixia. Liao Tao kemudian beranggapan biasanya Mai Dong terlihat tampak tenang, mungkin gadis itu yang tidak tahu malu. Zuang Ji langsung menyuruh ibunya untuk jangan mengurusi hal itu dan jangan ikut bergosip. Liao Tao, Niao Niao dan Zuang Ji sama-sama berjalan pulang dan mereka sama-sama terlihat sangat kecapean dan lapar sekali. Saat ingin masuk ke rumah, mereka semua bingung mengapa lampu rumah menyala dan sepertinya ada seseorang di dalam.
Terlihat sudah ada banyak makanan yang tersaji di meja makan dan ternyata itu adalah Wang Xixia. Melihat semua pada bingung, Xixia menyuruh semuanya mencuci tangan dan langsung makan. Niao Niao dan Zhuang Ji sangat senang sekali dan langsung memeluk Xixia. Liao Tao juga sangat senang sekali karena Xixia hari ini pulang ke rumah dan mengajaknya untuk minum arak. Di tempat lain Nenek Chen juga sedang minum bersama Nenek Lin untuk merayakan ulang tahun Nenek Chen. Nenek Lin memberikan sebuah kado yang berisi gelang yang sangat cantik untuk Nenek Chen. Nenek Lin menyuruh Nenek Chen untuk memakai gelangnya setiap hari supaya mendapatkan keberuntungan. Kemudian Nenek Lin menyalakan lilin dan menyuruh Nenek Chen membuat sebuah permohonan. Dan kemudian Nenek Chen meniup lilinnya. Nenek Lin langsung mengucapkan ucapan selamat kepada Nenek Chen dan mendoakannya. Liao Tao bertanya mengapa Xixia mendadak datang ke sini. Xixia memberitahu di kantor ada pimpinan baru dari Perancis, dan dirinya tidak suka melihatnya. Kemudian Xixia memutuskan untuk ke sini. Kemudian mereka semua membicarakan tentang masalah memilih pasangan yang terbaik. Tiba-tiba ponsel Zhuang Ji berbunyi. Zhuang Ji langsung memberitahu tokonya sudah tutup karena mengira itu adalah telepon dari salah satu pelanggannya, tapi ternyata itu adalah telepon dari Nenek Lin. Zhuang Ji datang ke rumah Nenek Lin sambil membawakan pesanannya. Nenek Lin bermaksud meminta tolong Zhuang Ji untuk mengantar Nenek Chen pulang ke rumah karena Nenek Chen sedikit mabuk habis minum sedikit arak, dan hari ini adalah ulang tahunnya. Di dalam mobil Zhuang Ji mengucapkan selamat ulang tahun untuk Nenek Chen dan meminta maaf karena tidak membawakan hadiah. Mendengar itu Nenek Chen mengaku melihatnya saja sudah membuatnya bahagia. Kemudian Zhuang Ji melihat gelang yang dipakai nenek dan mengatakan itu sangat cantik sekali. Nenek Chen mengaku ini hadiah dari Nenek Lin untuknya. Saat Zhuang Ji bertanya kenapa Maidong tidak merayakan ulang tahunnya, Nenek Chen memberitahu sebenarnya dirinya yang tidak merayakan ulang tahunnya. Mendengar itu Zhuang Ji beranggapan Maidong dan Nenek Chen berulang tahun di hari yang sama. Nenek Chen mengaku tahun-tahun sebelumnya merayakannya bersama, namun hari ini Nenek Chen bingung karena hari ini dia tidak menelepon dan merasa Maidong sibuk. Bahkan nenek sudah menyiapkan kue tart untuknya. Mendengar itu Zhuang Ji menawarkan agar dia yang mengantarkannya padanya. Saat Zhuang Ji mengantarkan ke tempat kerja Maidong, terjadi keributan antara dua belah pihak keluarga duka dan membuat Maidong langsung melerainya. Namun Maidong terkena pukulan dan membuat Zhuang Ji yang melihatnya membantunya dan menyindir Maidong karena dirinya hanya diam saja tidak membalas. Zhuang Ji langsung menampar pria itu, namun pria itu yang tidak terima dipukul wanita sangat kesal dan ingin membalasnya, namun Maidong langsung menghentikannya. Tiba-tiba kakak sepupu dari pria itu datang dengan kelompoknya dan membuat Zhuang Ji merasa dirinya tidak pernah dengar ada orang ternama seperti mereka. Di saat pria itu memarahi Zhuang Ji, kakak sepupunya menyindirnya karena istrinya baru meninggal tapi perilakunya seperti ini. Dia meminta maaf ke semuanya dan mengaku akan mengurus semua ini. Setelah Zhuang Ji membantu mengobati luka Maidong di hidungnya, Zhuang Ji memberitahu menurut nenek, mungkin darahnya warna keberuntungannya dengan mengucapkan selamat ulang tahun dan memberikan kue itu untuknya. Melihat itu membuat Maidong berterima kasih padanya. Zhuang Ji ingin tahu terima kasihnya untuk kuenya atau dirinya telah menyelamatkannya tadi. Zhuang Ji mengaku dirinya hanya mengantarkan kue dari neneknya dan harus menghargainya. Mendengar itu Maidong berterima kasih juga untuk nenek dan mereka bercanda bersama. Saat mereka keluar, Zhuang Ji melihat anak kecil yang tengah duduk dan bertanya ke Maidong siapa dia. Maidong memberitahu kalau wanita yang bunuh diri itu adalah ibu dari anak itu. Kemudian Maidong melepas jasnya dan memakaikannya ke anak itu. Di saat Zhuang Ji ingin naik taksi, sopirnya tertidur. Zhuang Ji bertanya ingin hadiah apa darinya di ulang tahunnya ke-30. Maidong meminta beberapa pakaian karena kota Praja membutuhkannya. Dan saat Zhuang Ji bertanya pakaian seperti apa, Maidong akan mengirim pesan padanya nanti. Kemudian menyuruhnya masuk ke dalam taksi. 师傅，进去吧，外边冷。
Zhuang Ji yang melihat Wang Xixia belum tidur menyapanya dan membuat Wang Xixia ingin tahu kenapa pulang selarut ini. Zhuang Ji mengaku dirinya mengobrol dengan Mai Dong, dan saat Zhuang Ji ingin melihat apa yang ditontonnya, Wang Xixia mengaku menemukannya di riwayat tontonan Zhuang Ji. Melihat itu Zhuang Ji sedikit menceritakan alur filmnya. Kemudian Wang Xixia memberitahu kalau tadi ibunya menginterogasinya karena ingin tahu apakah gadis panas yang mencium Mai Dong di kereta beberapa waktu yang lalu adalah dirinya. Wang Xixia mengaku langsung menyangkalnya. Kemudian Zhuang Ji mendapat pesan dari Mai Dong tentang pakaian yang diinginkannya dengan lengkap. Wang Xixia yang tidak sengaja membacanya beranggapan Zhuang Ji dan Mai Dong mau bekerja sama membuka toko pakaian. Namun Zhuang Ji mengirimkan pesan suara karena banyak memesan celana dalam dan apa dirinya tidak malu dan membuat Mai Dong langsung membalasnya. Zhuang Ji yang mendengarnya merasa dia sedang pakai masker dan beranggapan sedang sibuk. Saat Zhuang Ji mau membuat masker wajah, Wang Xixia memberitahu kalau Ji Tong mungkin belum bisa melupakan Zhuang Ji. Namun dirinya memberitahu kalau Zhuang Ji sudah punya pacar dengan memperlihatkan foto ciumannya dengan Mai Dong. Mendengar itu Zhuang Ji menyebut Wang Xixia sudah gila. Kemudian Wang Xixia bercerita saat dirinya kencan buta dan menurutnya tidak ada yang cocok, salah satunya pria yang berusia 30 lebih karena seperti ayahnya. Bahkan di tengah kencan buta dia mengaku menyukainya dan merasa kepribadian dirinya seperti mantan istrinya. Tentu saja membuat Wang Xixia sangat kesal. Keesokan paginya Zhuang Ji mengantarkan beberapa pesanan dengan naik motor, namun tiba-tiba ada telepon dan ternyata itu dari Mai Dong yang menyuruhnya berkendara dengan baik dan jangan menyalip mobil duka. Mendengar itu Zhuang Ji tidak tahu kalau itu mobil tempat kerjanya dan langsung melambaikan tangannya. Mai Dong memberitahunya kalau sekarang mobilnya kosong, namun di saat bekerja, almarhum yang terpenting, jadi usahakan membuka jalannya. Mai Dong bertanya apa dirinya tidak jadi pergi ke Shanghai. Zhuang Ji mengaku akan pergi, namun harus menata rumah dulu. Kemudian Mai Dong menutup teleponnya. Kemudian Zhuang Ji mendapat telepon lagi dan mengira Mai Dong yang meneleponnya. Namun ternyata yang meneleponnya adalah Ji Tong. Kembali ke 7 bulan yang lalu di mana Wang Xixia sedang cemas menunggu operasi Zhuang Ji. Kemudian Pak Ji datang sambil membawa bunga dan bertanya bagaimana dengan keadaannya. Kemudian Pak Ji meminta tolong Xixia untuk menyampaikan ke Zhuang Ji bahwa nanti setelah dirinya menetap di Prancis, dirinya akan menghubunginya, karena Xixia sedikit tidak suka dengannya. Akhirnya Pak Ji meletakkan bunga tersebut di kursi dan langsung pergi. Zhuang Ji teringat saat Wang Xixia memberitahu kepadanya bahwa mungkin Ji Tong belum melupakannya. Xixia memberitahu bahwa 1 minggu yang lalu dirinya bertemu dengan Pak Ji dan mengaku dirinya masih memperdulikan Zhuang Ji. Dirinya juga mengetahui bahwa Paman He baru saja meninggal. Mendengar itu Xixia langsung saja memberitahu bahwa Zhuang Ji saat ini sudah punya pacar dan langsung menunjukkan video Zhuang Ji yang sedang berciuman dengan Mai Dong. Kemudian Xixia menyuruh Pak Ji untuk tidak khawatir lagi dengan Zhuang Ji. Niao sudah mempersiapkan semua keperluan untuk melakukan promosi siaran langsung hari ini. Namun Zhuang Ji yang tidak bisa fokus malah menaruh angsa Jisan untuk menemani Niao dan membuat Niao menjadi kesal. Karena melihat Zhuang Ji yang tidak bisa fokus, Niao bertanya apakah kakaknya sedang punya masalah. Mendengar itu Zhuang Ji lalu menyuruh mengingat pernah memberitahu teman kerjanya dan membuat Niao langsung menebak apakah itu Ji Tong. Zhuang Ji memberitahu bahwa Ji Tong sudah kembali ke Tiongkok dan ingin mengajaknya untuk bertemu. Kemudian Niao mengaku saat Paman He meninggal, dirinya terlihat tidak menangis sama sekali. Tapi Niao tahu bahwa Zhuang Ji juga sangat sedih, dan ternyata saat di malam hari kematian Paman He, Niao melihat Zhuang Ji yang sangat sedih sedang ditemani oleh Mai Dong. Zhuang Ji ditemani Xixia sedang berbelanja, saat Zhuang Ji sedang memilih celana, tidak sengaja bertemu dengan seorang pria tampan yang bernama Cui Ge. Zhuang Ji langsung teringat bahwa pria ini adalah pria yang pernah Xixia ceritakan kepadanya dan membuat langsung meledeknya. Karena Xixia merasa sangat malu, Xixia langsung pergi. Saat Mai Dong sampai rumah, dia melihat banyak tas di atas meja dan ternyata itu semua dari Zhuang Ji. Kemudian Mai Dong langsung membawa semua tas itu ke kamarnya dan ternyata salah satu dari tas itu berisi baju. Mai Dong pun dengan penuh semangat mencobanya,
Kemudian nenek datang dan bertanya ada apa dengan semua ini. Mai Dong memberitahu bahwa akhir-akhir ini dirinya sibuk, jadi menyuruh Zuang Ji untuk membelikannya baju, dan ketika nenek membuka tas lainnya, nenek menemukan celana dalam Mai Dong dan membuat nenek marah karena Mai Dong berani menyuruh Zuang Ji untuk membelikan celana dalam, namun Mai Dong membela diri karena Zuang Ji juga tidak menolaknya. Nenek merasa Mai Dong sangat bodoh karena berani menyuruh anak gadis membelikan celana dalam untuknya. Kemudian Mai Dong menyindirnya, bukankah nenek sangat menyukai Zuang Ji karena Mai Dong pernah mengatakan dirinya akan menikahi siapa saja gadis yang dipilih oleh nenek. Mendengar itu nenek langsung mengerti akan perkataan Mai Dong. Nenek Chen sedang bercerita tentang Mai Dong yang sekarang sedikit tertarik kepada Zuang Ji kepada Nenek Lin, dan itu malah membuat Nenek Chen menjadi sedikit takut karena menganggap Mai Dong tidak cukup mengesankan untuk seorang wanita. Mendengar itu Nenek Lin berusaha menasehati Nenek Chen untuk tidak berpikiran pesimis. Baru sampai di rumah Zhang Hongsu, Mai Dong langsung disuruh membantu mengepel lantai karena ibu mertuanya sore nanti akan datang. Jadi Zhang Hongsu dan istrinya membersihkan semua bagian rumah. Mai Dong teringat dengan kaki Zuang Ji yang masih sakit. Kemudian Mai Dong meminta tolong istri Zhang Hongsu untuk membuatkan beberapa koyok lagi seperti waktu membuatkan obat koyok saat kaki neneknya sakit. Mendengar koyok itu bukan untuk neneknya, mereka bertanya koyok itu untuk siapa. Saat Mai Dong memberitahu koyok itu untuk Zuang Ji, semua langsung terkejut. Kemudian istri Zhang Hongsu langsung memberitahu dirinya akan menghubungi ibunya untuk membawakan koyok tersebut. Saat Zhang Hongsu dan Mai Dong sedang membicarakan tentang Zuang Ji, mereka menjadi sedikit bertengkar. Zuang Ji mengantarkan Xixia ke stasiun. Zuang Ji juga menyuruh Xixia untuk tidak terlalu memusuhi Jitong, karena hubungan dirinya dan Jitong sudah berlalu. Kemudian Zuang Ji berbicara tentang Cui Ge sambil tersenyum mengejek Xixia. Mendengar itu Xixia langsung menjadi kesal. Saat berjalan, Zuang Ji terus melihat ponselnya sampai tidak melihat ada Jitong di depannya. Zuang Ji sangat terkejut dan bertanya mengapa dirinya ada di sini. Jitong mengaku dirinya kemari khusus menemuinya. Zuang Ji memberitahu saat ini dirinya harus membantu ibunya, kemudian akan menemuinya nanti malam. Semua itu ternyata dilihat oleh Liao Tao, dan sebelum Jitong pergi, dia menyapa Liao Tao. Melihat wajah ibunya yang kesal, Zuang Ji langsung mengaku akan membicarakan hal ini dengan ibunya nanti malam saja. Seperti biasa Liao Tao selalu saja marah-marah, bahkan saat Niao Niao bertanya kapan kakaknya pulang, Liao Tao menjadi sangat kesal. Ibunya bercerita bahwa tadi siang ada seorang pria yang berkunjung mencari Zuang Ji, tapi dirinya tidak tahu siapa. Mendengar penjelasan ibunya, sepertinya Niao Niao sudah mengerti, tapi berpura-pura tidak tahu saat ditanya ibunya. Niao Niao langsung mengirim pesan kepada Zuang Ji untuk waspada karena ibunya sangat marah. Zuang Ji makan malam bersama dengan Jitong, karena Zuang Ji selalu menganggap Jitong adalah atasannya. Kemudian Jitong menegaskan kepada Zuang Ji bahwa Zuang Ji bukan hanya bawahannya saja. Mai Dong dengan semangat menulis catatan yang berisi tentang petunjuk penggunaan koyok obat untuk Zuang Ji dan kemudian menaruhnya bersama dengan beberapa kiok obat ke dalam tas kecil. Zuang Ji bertanya untuk apa Jitong menjelaskan tentang dirinya dan keluarganya kepadanya. Zuang Ji tahu Jitong pergi ke Perancis tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Maka dari itu Zuang Ji menganggap dirinya sudah tidak perlu bicara lagi. Mendengar itu Jitong memberitahu sedang membuka jalan untuk dirinya dan juga Zuang Ji dan mungkin keluarganya akan lebih mudah untuk menerimanya. Tiba-tiba ponsel Zuang Ji berbunyi dan itu dari Mai Dong yang bertanya ada di mana. Zuang Ji memberitahu dirinya sedang makan barbecue dengan temannya tapi bukan Xixia. Kemudian Zuang Ji menyuruh Mai Dong untuk datang. Jitong bertanya apakah itu telepon dari pacarnya. Zuang Ji tidak menjawabnya dan malah merasa bahwa Jitong itu sangat lambat dan telat serta egois. Mendengar itu Jitong langsung beranggapan bahwa dirinya sangat berhati-hati. Zuang Ji mengaku bahwa sekarang dirinya tidak peduli pendapat keluarganya terhadap dirinya apakah mereka juga bisa menerimanya. Zuang Ji beranggapan seberapa kuat pun dirinya berusaha. Faktanya dirinya adalah orang yang cacat dan keluarga Jitong tidak mungkin bisa menerimanya. Zuang Ji memberitahu jika memang Jitong ingin membuka jalan untuknya. Mengapa Jitong kabur dulu?
Mendengar itu Ji Tong langsung mengaku bahwa sekarang dirinya sudah kembali dan dirinya ingin kembali kepada Zuang Ji dan menerima pengakuan cinta untuknya. Tapi Zuang Ji hanya tersenyum dan merasa bahwa tadi dirinya sudah menolaknya. Ji Tong langsung pergi untuk menghirup udara segar, dan saat pintunya terbuka, Zuang Ji langsung merasa kesakitan di kakinya karena banyak udara dingin yang masuk ke dalam. Mai Dong datang dan bertanya di mana temannya. Ji Tong langsung menjawab dirinya ada di sini. Melihat Zuang Ji memegang kakinya, Mai Dong langsung mengerti dan pergi menutup pintu supaya anginnya tidak masuk ke dalam dan memberikan koyok obat tersebut dan kemudian langsung pergi. Sebelum Mai Dong pergi, Zuang Ji memberitahu bahwa nanti dirinya akan meneleponnya. Kemudian Mai Dong melepas jaketnya dan menutupi kaki Zuang Ji dan sedikit memarahi Zuang Ji karena tidak menjaga kakinya dengan benar. Ji Tong langsung beranggapan dia Chen Mai Dong. Zuang Ji memberitahu dirinya akan selalu menghormati Ji Tong sebagai pimpinannya dan langsung pergi meninggalkannya. Mai Dong datang ke tempat di mana biasanya menjadi markasnya dan teman-temannya bermain kartu. Mai Dong terus melihat ponselnya sambil merasa kesal. Saat di rumah, Zuang Ji melihat kertas petunjuk yang ditulis Mai Dong, dan tiba-tiba ibunya datang membuka pintu kamar. Zuang Ji langsung memberitahu ibunya bahwa pria yang tadi itu bernama Ji Tong dan dia adalah atasannya. Dia datang khusus untuknya. 特意回来换身衣服，肯定得正式点儿，否。 Liao Tao juga beranggapan bahwa Ji Tong bukan orang yang baik karena Ji Tong terlihat sangat arogan dan bukan orang yang sejenis dengannya. Zuang Ji menyuruh ibunya untuk jangan khawatir karena dirinya dan Ji Tong benar-benar hanya rekan kerja. Sebelum pergi Liao Tao bertanya apakah koyok ini dari Xia. Zuang Ji membantahnya dan mengaku ini dari teman yang lain. Mendengar itu Liao Tao menyuruh lebih dekat dengan teman yang seperti ini saja, jangan berteman dengan teman yang hanya fokus pada wajah, tapi tidak memperdulikan kakinya. Zuang Ji terus melihat kertas petunjuk yang ditulis Mai Dong dengan senyum-senyum. Saat Mai Dong sedang bermain kartu dengan temannya, tiba-tiba Ciwei datang. Melihat itu Mai Dong hendak pergi, tapi Ciwei menghalanginya dengan memegang tangannya dan mengaku ingin meminjam uang Mai Dong. Mai Dong menyuruh Ciwei untuk melepaskannya, tapi Ciwei malah membuat Mai Dong marah dan akhirnya perkelahian pun tidak dapat dihindari. Liao tengah menghafal sebuah puisi kuno sambil memijat kepala Zuang Ji. Tiba-tiba ibunya datang dengan memberitahu nenek Chen baru saja menerobos rumah orang dan membawa sabit sedang berkelahi sendiri dengan satu keluarga. Liao Tao juga mengaku kemarin malam Mai Dong baru saja berkelahi dengan Ciwei yang baru saja bebas dari penjara. Mendengar itu Zuang Ji langsung berlari pergi. Zuang Ji datang ke rumah nenek dengan membawa sekeranjang buah. Zuang Ji bertanya apakah nenek baik-baik saja. Nenek menyuruh Zuang Ji untuk tidak salah paham dengannya tentang masalah perkelahian ini, karena dirinya tidak bisa membiarkan ada orang yang jahat terhadap Mai Dong. Kemudian nenek menyuruh Zuang Ji untuk memanggil cucu sialan itu untuk makan bersama karena sudah seharian belum makan. Zuang Ji heran dan menanyakan Mai Dong umur berapa karena saat berkelahi masih saja terluka. Kemudian Mai Dong bertanya mengapa Zuang Ji datang. Zuang Ji mengaku ingin melihat lelucon karena ini sangat langka. Mai Dong juga bertanya apakah Zuang Ji pernah jatuh cinta padanya. Mai Dong bertanya apakah dirinya tidak bisa menandingi pria di barbeku itu. Zuang Ji beranggapan Mai Dong berkelahi karena hal ini, kemudian merasa ini tidak pantas sekali. Mai Dong juga bertanya apakah Zuang Ji masih mencintainya karena tidak bisa mendapatkan cinta pria itu. Mendengar itu Zuang Ji menjadi sedikit kesal. Mai Dong ingin tahu bagaimana rencana Zuang Ji selanjutnya yaitu tentang mereka berdua. Zuang Ji mengaku bahwa tidak ada rencana, karena menganggap Zuang Ji hanya mempermainkannya. Mai Dong menjadi marah dan menyuruh Zuang Ji untuk pergi dari kamarnya. Zuang Ji menjadi marah juga karena diusir Mai Dong, dan saat Zuang Ji hendak pergi, Mai Dong langsung menarik tangan Zuang Ji lalu menutup pintu kamarnya. Nenek terkejut karena seperti mendengar suara benda jatuh dari atas, kemudian Zuang Ji buru-buru turun dari kamar Mai Dong dan pergi. Saat Mai Dong sedang makan, nenek sedikit memarahinya karena sudah berani berkelahi. Nenek bertanya mengapa bibirnya sekarang ada luka.
Padahal kemarin tidak ada lukanya, nenek beranggapan bahwa Zhuang Ji baru saja memukul Mai Dong dan langsung tertawa. Liao Tao dan Bibi Wu datang ke rumah Nenek Lin. Bibi Wu memberitahu bahwa putrinya sudah menikah sekitar 3 atau 4 tahun tapi belum melahirkan satu anak pun. Bibi Wu dan Liao Tao bermaksud untuk meminta ide dari Nenek Lin apakah ada cara untuk menyelesaikan masalah ini. Mendengar itu Nenek Lin memberitahu mungkin mereka ingin hidup berdua dulu, hidup milik sendiri dan membiarkan mereka, jangan sampai nanti sudah tua, dia akan menyesal ketika berbalik melihat masa lalu. Sisia memberikan saran kepada Zhuang Ji tentang promosi ayam vakum milik ibunya, kemudian Sisia bertanya mengapa dari tadi Zhuang Ji terus menyentuh bibirnya. Zhuang Ji hanya tersenyum dan mengaku tidak apa-apa. Mendengar alarm berbunyi untuk mengganti koyok obat, kemudian Zhuang Ji langsung menggantinya. Zhuang Ji merasa bahwa dirinya dan Ji Tong sudah saling tarik ulur selama 3 tahun lebih. Zhuang Ji beranggapan bahwa yang bermasalah adalah Ji Tong. Namun hari ini dirinya menyadari bahwa dirinya lah yang kurang berani kepada cinta dalam dirinya sendiri. Mendengar itu Sisia mengingatkan Zhuang Ji jangan sampai kembali kepada Ji Tong. Sebelum Sisia mematikan teleponnya, Zhuang Ji meminta bantuan Sisia untuk membelikan resep rahasia leluhur Cui Ge yang ada di klinik Shanghai. 少跟我废话了你。崔大哥，只能帮你。哎呀，崔大。Silun membeli ayam rebus di toko Liao Tao, sementara Mai Dong sedang menunggunya di dalam mobil. Zhuang Ji mencoba sesekali melirik ke arah Mai Dong begitupun dengan Mai Dong. Saat Zhuang Ji mengantar Ji Tong ke stasiun, tidak sengaja Mai Dong juga ada di stasiun dan melihat saat Ji Tong memeluk Zhuang Ji. Mendengar pengumuman yang menyuruh pengantar segera turun karena kereta akan segera berjalan, Mai Dong langsung berlari masuk ke dalam kereta dan membawa Zhuang Ji untuk turun. 这算什么东西？人教过你，人不该用强的吗？ Mai Dong terus memegang tangan Zhuang Ji sambil terus berjalan ke tempat yang sepi kemudian langsung menciumnya. Zhuang Ji teringat saat Mai Dong menciumnya paksa saat berada di kamarnya. Zhuang Ji mengaku akan pergi ke pabrik farmasi untuk mempromosikan ayam vakumnya. Mendengar itu Mai Dong memberitahu bahwa dirinya akan mengantarnya. Sisia pergi ke klinik untuk membelikan resep obat untuk Zhuang Ji, dan saat masuk ke ruang dokter, Sisia sangat terkejut karena dokternya adalah Cui Ge, dan saat Cui Ge akan memeriksanya, dia langsung pergi, namun sebelum Sisia membuka pintu untuk pergi, Cui Ge menghentikannya dan sangat heran kenapa Sisia begitu membencinya. Sisia memberitahu bahwa dirinya tidak sakit, tapi mengaku temannya menyuruh datang ke sini untuk membeli resep koyok obat. Cui Ge langsung mengira teman yang kakinya sakit. Sisia menjadi heran dari mana Cui Ge tahu kalau kaki Zhuang Ji sakit. Sisia langsung memesan koyok obat tersebut dan Cui Ge menyuruh Sisia untuk menulis alamat dan nomor teleponnya terlebih dahulu. Mendengar itu Sisia mengaku akan meninggalkan alamatnya di resepsionis dan langsung pergi. Saat berjalan keluar, Sisia bicara dengan Zhuang Ji di telepon. Sisia sangat kesal karena merasa ditipu oleh Zhuang Ji. Mendengar itu Zhuang Ji hanya tertawa dan memohon jangan menyalahkannya karena memang dirinya butuh koyok tersebut. Zhuang Ji bercerita bahwa hari ini dirinya pergi ke pabrik farmasi, tapi kembali dengan tangan hampa dan dirinya juga tidak bertemu dengan penanggung jawabnya. Melihat Mai Dong yang sudah menunggunya, Zhuang Ji merasa sangat senang. Mai Dong beranggapan dirinya sudah menduga Zhuang Ji akan gagal, jadi sulit untuk menemukan taksi di sini. Kemudian Mai Dong mengajak Zhuang Ji untuk pergi makan. Liao Tao sedang makan dan minum bersama Bibi Wu.
Liao Tao merasa beberapa tahun lalu dirinya tidak bisa tidur karena khawatir mencarikan pasangan untuk Zuang Ji, tapi sekarang dirinya sedikit lega karena Zuang Ji sebentar lagi akan berusia 30 tahun dan terserah dia mau apa. Tapi jika Zuang Ji berani bertindak tidak rasional dan mesra tanpa status dengan pria di kota Praja, Liao Tao mengaku tidak perlu meramal nasibnya dan langsung bunuh saja. 我直接要了他的命。 Mai Dong membawa Zuang Ji pulang ke rumahnya dan memasakkan beberapa hidangan untuknya. Zuang Ji bertanya bagaimana bisa tahu bahwa dirinya gagal dengan pabrik farmasi. Mendengar itu Mai Dong memberitahu pabrik farmasi adalah pabrik terkemuka di kota Praja. Mereka tidak akan mempertimbangkan pabrik swasta seperti pabriknya. Kemudian Mai Dong menyuruh Zuang Ji untuk segera makan. Mai Dong bertanya apakah koyok obatnya efektif. Zuang Ji mengaku sudah 2 hari suhu turun. Tapi Zuang Ji masih merasa sehat dan bertenaga. Mendengar itu Mai Dong memberitahu akan membelikannya lagi, tapi Zuang Ji langsung menolaknya karena si Xia sudah menemukan kliniknya dan membelikan koyok obatnya. Kemudian Zuang Ji merasa bahwa dirinya sudah hampir 30 tahun dan bukan gadis yang tergila-gila untuk pacaran. Mendengar itu Mai Dong merasa Zuang Ji adalah orang yang sangat rasional di dunia ini. 清醒是 Zuang Ji mengaku bahwa dirinya serius menyukai Mai Dong, tapi dirinya lebih suka Shanghai. Zuang Ji juga menyebutkan beberapa kelebihan Mai Dong. Mendengar itu Mai Dong menyuruh untuk jangan terlalu memujinya. Mai Dong kembali berbicara tentang bisnis. Mai Dong menyuruh Zuang Ji untuk jangan terlalu terpaku pada pabrik farmasi. Mai Dong menyarankan ke pabrik batu karena dia ada kenalan dan menyuruh Zuang Ji untuk menunggu informasinya. Zuang Ji sangat senang dan langsung mengucapkan terima kasih kepada Mai Dong. 没吃饱呢。 Saat Zuang Ji pulang, Niao memberitahu ibunya dan Bibi Wu baru saja minum dan Bibi Wu baru saja pergi dengan menangis dan hidung meler dan membuat ibunya juga ikut sedih. 比你青春期都长哈，更年期的时间比你长。 Ibunya menyuruh Zuang Ji untuk menggantikan Bibi Wu mengantar uang itu ke Nenek Lin karena Bibi Wu meminta bantuan Nenek Lin untuk meramal putrinya yang bermasalah. Sebelum pergi Zuang Ji menyuruh ibunya untuk tidak meniru Bibi Wu dan jangan tanya hal yang tidak jelas padanya. 自己管，我还 Zuang Ji berhasil bekerja sama dengan pabrik batu berkat bantuan Mai Dong. Kemudian Zuang Ji datang ke rumah Mai Dong dengan memanggil namanya dengan sangat gembira. Setelah Mai Dong keluar, Zuang Ji langsung memeluknya. Kemudian mengoleskan lip balm ke bibir Mai Dong karena bibir Mai Dong yang pecah-pecah. Zuang Ji memberitahu bahwa dirinya hari ini khusus datang berterima kasih untuk urusan dengan pabrik batu dan dirinya akan bekerja keras agar tidak membuat Mai Dong malu. Tiba-tiba ibu Mai Dong keluar dari dalam rumah dan langsung membuat Zuang Ji terkejut. Zuang Ji langsung memperkenalkan dirinya. 我是庄杰，陈麦冬的。 Ibunya menyuruhnya melanjutkan karena mengaku dirinya ada urusan jadi berpamitan pergi. Kemudian Mai Dong menyuruh Zuang Ji masuk ke dalam. Zuang Ji menceritakan setelah beberapa tahun setelah mengalami kecelakaan, dirinya merasa sangat sulit bangkit kembali dan terus menyalahkan keadaan. Hingga akhirnya ajaran Adler yang membuatnya bertahan yaitu jangan pernah mencari alasan untuk kegagalanmu dan terus menyemangati diri sendiri. Namun menurut Mai Dong, jika dirinya berbicara seperti itu di luar, dirinya akan dipukul orang. Namun Zuang Ji beranggapan selain Mai Dong siapa yang akan memukul cacat. Mendengar itu Mai Dong ingin memukulnya. 你看你，我只对你欠。 倩儿， Zuang Ji memegang tangannya dan memberitahu jika dirinya terus menggodanya dan membuatnya terganggu, maka akan mengubahnya. Namun cepat atau lambat Zuang Ji menyuruh Mai Dong belajar mencintai seseorang. Kemudian Zuang Ji berpamitan pergi karena akan menggantikan Bibi Wu melakukan sesuatu dan menyuruh merenungkan kata-kata bijaknya nanti. 乱七八糟的。 Keesokan harinya saat Wang Xixia melihat Cui Ge di tempatnya kerja, dia menghampirinya. Cui Ge mengaku hanya mengantarkan obat koyoknya, dan saat Xixia bertanya berapa, Cui Ge menolaknya dan menyuruh menggantinya dengan mentraktirnya makan. Mendengar itu Xixia bertanya apa ini peraturannya dan memaksa untuk membayarnya saja. Namun Cui Ge malah memberikan kode batang wecatnya. Jitong yang kebetulan lewat di sana melihat mereka berdua langsung mengajak Xixia makan bersama. Namun Xixia menolaknya karena dirinya sudah ada janji dan membuat Cui Ge memberitahu kalau dirinya adalah kencan buta Wang Xixia. Jitong merasa berbincang saat siang lebih baik ramai-ramai, namun Xixia menolaknya dan langsung mengajak Cui Ge pergi. Zuang Ji pergi ke rumah Nenek Lin dan mengaku rumahnya indah.
Dia juga memuji lukisan di sana dan membuat Nenek Lin lega karena akhirnya ada satu orang yang memahami bidang seni ini dengan memberitahu kalau Nenek Chen menyuruh menggantinya. Saat Nenek Lin memperlihatkan beberapa foto, Nenek Lin mengaku ini fotonya saat masih muda dan membuat Zuang Ji memujinya karena Nenek Lin sangat cantik. Zuang Ji bertanya apa pria di sampingnya adalah suaminya. Nenek Lin memberitahu kalau dia pacarnya dan tidak sempat menikah. Dia meninggal di usia 32 tahun. Mendengar itu Zuang Ji meminta maaf. Nenek Lin merasa sudah bertahun-tahun, dirinya pernah mencintai dengan mendalam, tidak meninggalkan penyesalan dan dia telah tinggal di hatinya selamanya. Nenek Lin merasa mereka berdua sangat beruntung. Kemudian Zuang Ji ingat kalau Bibi Wu menyuruhnya memberikan ini padanya, namun Nenek Lin menolaknya dan menyuruhnya duduk karena akan membuatkan teh untuknya. 这还有一只猫呀。 Sementara itu Sixia sedang makan dengan Cui Ge karena menghindari Jitong. Cui Ge merasa berguna baginya karena bisa membantunya. Namun menurut Sixia dirinya tidak bangga memilih yang tidak terlalu parah di antara dua hal terburuk. Mendengar itu Cui Ge mengaku beruntung dirinya bukan orang yang terakhir dibencinya. 你这些当大夫好像当多了呀。人呢，就是跟职业没什么。 Tiba-tiba brokoli yang ada di piringnya dia berikan semua ke Sixia dan membuat Sixia melihatnya. Sixia memberitahu kalau dirinya tidak suka sayuran hijau. Cui Ge merasa Sixia senang karena menghabiskannya di piringnya. Sixia memberitahu kalau dirinya lapar, jadi memakannya terlebih dahulu. Mendengar itu Cui Ge mengambilnya kembali dan mengganti dengan memberikan daging padanya. 这是好几个人了，你这人。 Cui Ge mengaku dirinya tidak punya pengalaman berinteraksi dengan wanita dan hanya pernah bersama mantan istrinya. Cui Ge memberitahu tidak mencari wanita yang sama persis dengan istrinya, namun mengaku sangat mencintainya dan pernikahannya lancar, jadi ingin mengulangi kebahagiaannya yang dulu. Cui Ge memberitahu kalau istrinya meninggal 4 tahun yang lalu dan dirinya adalah wanita pertama yang menggetarkan perasaannya. Mendengar itu Sixia beranggapan karena dirinya mirip dengan istrinya. 认为的。 能有点心情。 Cui Ge meminta maaf karena membuat membandingkan dengan istrinya, namun dirinya mengaku bahagia bertemu dengannya. Namun Sixia mengaku akan berkata jujur padanya kalau mereka tidak sefrekuensi dan juga selalu merasa tidak cocok mengobrol. Cui Ge kemudian ingin memberi saran padanya dengan menyuruhnya mendekat. Cui Ge merasa emosinya selalu bergejolak, jadi menyuruh memijit akupuntur dengan memegang kepalanya. Melihat itu Sixia terlihat kesal dan langsung meninggalkannya. 手心这还有个劳宫穴，大的话。 Maidong tengah menunggu Bibi Wu di suatu tempat dan saat melihatnya, Maidong menyapanya dan langsung memberitahu kalau dirinya ingin meminta bantuan padanya untuk melakukan sesuatu. 求我？ Bibi Wu datang ke rumah Zuang Ji dengan membawakan sayuran organik pada Lia Tao. Melihat Zuang Ji membaca buku, Bibi Wu membandingkan dengan putrinya yang hanya bermain ponsel dan memuji kalau Zuang Ji juga sangat berbakat. Bibi Wu bertanya karena dia seorang perempuan, apa ingin menetap di Shanghai? Lia Tao merasa siapa yang tahu keputusannya karena dia sangat ambisius dan bertekad untuk menetap di sana. Mendengar itu Bibi Wu bertanya apa tidak ingin membujuknya. Bibi Wu memberitahu kalau dirinya mempunyai lamaran pernikahan untuknya, dan jika nanti Zuang Ji kembali, akan menjodohkannya. Mendengar itu ibunya langsung menyindirnya kalau Zuang Ji tidak akan betah dengan pria kota praja ini. Sementara itu Maidong ada di tempat kerja menjadi model untuk melatih silun. Namun tiba-tiba ada telepon dari Bibi Wu dan membuatnya menyuruhnya menunggunya di ruang tamu. 一会儿回来继续，你把后面的流程再过一遍。 Bibi Wu memberitahu sudah menanyakannya dan keluarga Jie memikirkannya dengan sangat jelas. Mereka tidak berencana mencarinya di kota praja, jadi menyemangati Maidong pasti bisa menemukan yang cocok. Mendengar itu Maidong berterima kasih karena sudah merepotkannya dan langsung berpamitan pergi. 麦豆，别太往心里去，放下吧。 Zuang Ji ingin mengirim pesan suara kepada Maidong karena ada sebuah rahasia yang ingin diceritakan padanya. Ini juga menyangkut neneknya, namun adiknya dan ibunya yang bolak-balik membuka pintu membuat Zuang Ji sedikit kesal karena sampai lupa menceritakan dari mana. 姐，快起吧！哎呀， Zuang Ji berada di rumah Nenek Lin dan mengirim pesan suara kepada Maidong bertanya dirinya ada di mana karena ingin bicara padanya. Kemudian Zuang Ji pergi ke rumahnya, namun kebetulan ada tamu wanita di sana, dan saat Zuang Ji masuk,
Nenek Chen terlihat senang dan bertanya apa ada urusan. Suang Ji yang melihat ada tamu mengaku tidak ada dan langsung pergi dan membuat Nenek Chen langsung mengejarnya. 小杰，哎，小杰， Suang Ji menyuruh jangan mengabaikan tamu. Nenek Chen memberitahu kalau wanita itu dikenalkan oleh Bibi Wu dan tiba-tiba datang berkunjung dan dirinya sama sekali tidak siap. Kata Bibi Wu, mau beri kompensasi kepada Maidong, jadi sekarang bingung karena tidak tahu. Suang Ji menyuruhnya kembali karena tidak mau wanita itu salah paham, jadi menyuruhnya mengobrol. Kemudian Nenek Chen memberitahu kalau Maidong sedang nonton dengan rekannya jadi menyuruh menemuinya. Hah? Setelah selesai menonton, Maidong terkejut Suang Ji ada di sana dan membuat semua rekannya pulang dulu. Suang Ji merasa dirinya sibuk sekali dan bertanya kenapa tidak membalas pesannya. Maidong mengaku kalau mengubahnya menjadi mode jangan ganggu, dan saat Suang Ji bertanya alasannya, Maidong menyuruh menebaknya menurutnya kenapa. 我不知道。 Maidong mengaku tidak akan bertele-tele karena membosankan dengan memberitahu kalau dirinya adalah warga kota praja yang jujur dan mengikuti aturan dan tidak selevel dengannya. Jadi mengajaknya berpisah mulai sekarang. Mendengar itu Suang Ji yang juga kesal merasa bukan manusia jika dirinya memedulikannya lagi. 惦记过谁？ Maidong bertanya-tanya apa dirinya punya hati, karena ucapannya berbeda dengan tindakannya dan terus menyindirnya. 现在是在跟你玩什么爱情游戏？ Suang Ji langsung memberitahu padanya kalau dirinya telah meminta Bibi Wu ke rumahnya membahas perjodohan dan tidak pernah mengatakannya padanya. Bibi Wu yang tidak jelas mengatakannya ditolak oleh ibunya. Menurutnya Maidong sudah membuat kesalahan tapi masih melampiaskannya pada orang lain. 我比你坦荡多了，你这你丢人！ Saat Suang Ji tengah berjalan, Maidong mengejarnya dengan naik motor, namun saat melihatnya, Suang Ji menyuruhnya pergi dan membuat Maidong turun dari motornya dan langsung meminta maaf. Maidong mengaku salah dan tidak akan terjadi lagi, namun Suang Ji menyuruh melepaskan tangannya. Maidong mengaku terlalu percaya pada ucapannya sehingga melakukan hal bodoh seperti itu dan memberitahu dirinya sudah memilihnya, jadi harus bertanggung jawab dan langsung menggendongnya. 大流氓！报警还是报警？往事送的不出迷绕的去哪儿啊？请你。 不灭留下 Bibi Wu dan Lia Tao pergi ke pameran seni di Nanping dan mereka tidak menyangka rumah terbengkalai ini dirubah menjadi seperti ini dan menurutnya ini menakjubkan. Namun saat melihat ada sepasang kekasih berciuman, Bibi Wu menyindirnya dan membuat Lia Tao menyuruh jangan mengurus anak orang lain. Ternyata Maidong dan Suang Ji juga berada di sana. Suang Ji mengaku pameran seni ini indah, namun menurut Maidong itu tak seindah dirinya. Mendengar itu Suang Ji menyuruh untuk menjaganya karena ini tempat umum. Maidong bertanya apa alasannya menangis tadi. Suang Ji mendekatkan wajahnya dan membuat Maidong langsung menciumnya. 人老中为归色花风光，谁梦目光半夜。 Bibi Wu memberitahu Lia Tao jangan mengurusnya lagi kalau melihat ada yang berciuman lagi. Namun saat melihat Maidong berciuman dengan Suang Ji di sana, Bibi Wu mengalihkan Lia Tao agar tidak melihatnya. Namun Lia Tao sudah terlanjur melihatnya langsung.